Preeklamsia itu suatu komplikasi pada kehamilan yang biasanya muncul di usia di atas 20 minggu. Kita waspadai, seperti preeklamsia misalnya. Penyakit yang mengintai ibu hamil ini biasanya tak menimbulkan gejala. Istirahat total karena mengalami preeklamsia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Rahmadewi Irmawan dengan NIM 021 dari SA tingkat 2 Prodi Kebidanan Metro. Di sini saya akan membahas tentang preeklamsia pada ibu hamil. Disimak ya. Kalian kan sering dengar tentang preeklamsia, tapi kalian tahu nggak apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu ditandai dengan hipertensi atau tekanan darah mencapai 140/90 mm air raksa, adanya protein urea yaitu protein dalam urin berlebih, dan adanya edema atau pembengkakan. Prevalensi menurut WHO sekitar 585.000 ibu meninggal setiap tahun dan 58,1% diantaranya disebabkan oleh preeklamsia dan eklamsia. Insidensi preeklamsia di negara berkembang berkisar 1:100 sampai 1:1.700 kehamilan, sementara di negara maju sekitar 6-7%. Di kawasan ASEAN, preeklamsia menjadi penyebab kematian ibu peringkat ketiga dengan sekitar 21.000 kasus atau 14,5%. Di Indonesia, prevalensinya diperkirakan 3,4-85% dengan angka kematian ibu akibat preeklamsia mencapai 9,8-25%. Preeklamsia ada dua jenis loh teman-teman. Yang pertama ada preeklamsia ringan dan yang kedua ada preeklamsia berat. Kalian bisa lihat dari tabel perbedaan antara preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Tanda dan gejala preeklamsia, tekanan darah tinggi mencapai 140/90 mm air raksa. Kemudian, adanya pembengkakan atau adanya edema. Berat badan menjadi naik, protein urin menjadi meningkat, penglihatan mata menjadi kabur, kemudian sakit kepala, adanya nyeri epigastrium, mual dan muntah, hiperrefleksia dengan klonus, dan adanya kegelisahan. Jadi ada beberapa kelompok yang memang punya resiko untuk mengalami preeklamsi. Satu, biasanya wanita yang obesitas, yang memang overweight ya, yang gemuk banget gitu. Itu bisa resiko preeklamsi. Kedua, jika kehamilan sebelumnya ada riwayat preeklamsi atau bahkan ada riwayat preeklamsi pada keluarganya, keluarga dekatnya. Nah, dia harus lebih berhati-hati karena punya resiko mengalami preeklamsi pada kehamilannya. Nah, kemudian pada ibu-ibu yang mempunyai hipertensi kronis atau istilahnya hipertensi sebelum hamil. Nah, ketika dia hamil memang peluang dia untuk mengalami preeklamsi itu menjadi sedikit lebih meningkat. Berikutnya lagi pada ibu-ibu yang hamil kembar atau gemeli. Jadi kadang-kadang kan ibu-ibu tuh seneng tuh ya punya bayi kembar, kayaknya lucu nanti sama mukanya dan segala macam. Tapi sebenarnya proses kehamilannya itu sedikit berbahaya karena berpotensi terjadi preeklamsi. Satu lagi adalah ibu-ibu yang hamil di atas 35 tahun. Nah, di atas 35 tahun ini memang biasanya risiko-risiko terjadi gangguan-gangguan dalam kehamilan itu menjadi sedikit meningkat. Berikutnya lagi adalah ibu-ibu yang pola makannya nih, pola makannya nggak bener, ya kan? Jadi contohnya dia makan yang terlalu banyak garam dan segala macam, itu juga punya potensi untuk terjadi preeklamsi. Dan ibu-ibu yang DM tentunya, ibu-ibu yang diabetes mellitus ketika dia hamil juga berpotensi mengalami preeklamsi. Dan yang terakhir adalah ibu-ibu yang punya masalah dengan penyakit ginjal. Nah, ini harus hati-hati nih, yang punya masalah penyakit ginjal pada saat kehamilan juga berpotensi mengalami preeklamsi. Penyebab preeklamsia yang pertama, preeklamsia yang muncul lebih awal terjadi akibat kelainan sistem imun di rahim. Sel-sel imun tidak berfungsi dengan baik sehingga rahim tidak mampu menerima embrio sepenuhnya. Kondisi ini membuat penerimaan embrio hanya sebagian seolah-olah ditolak. Akibatnya, embrio mengalami kesulitan dalam mencapai dan beradaptasi dengan pembuluh darah ibu. Kemudian yang kedua, preeklamsia yang muncul lebih lambat, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan kondisi kesehatan ibu antara lain
Yang pertama, lingkungan yang kurang mendukung kesehatan. Kemudian, berat badan berlebih atau obesitas. Pola makan yang tidak sehat. Kemudian, ada diabetes mellitus. Dan yang terakhir, ada sindrom metabolik. Patofisiologi. Pada preeklamsia, arteri spiralis di rahim tidak mengalami pelebaran yang sempurna, sehingga aliran darah ke plasenta menurun dan terjadi hipoksia. Kondisi ini merangsang plasenta melepaskan zat yang merusak sel endotel. Kerusakan endotel menyebabkan vasospasme luas, peningkatan resistensi pembuluh darah, dan hipertensi. Selain itu, permeabilitas kapiler meningkat sehingga cairan dan protein keluar dari pembuluh, menyebabkan volume plasma berkurang, darah mengental, dan terbentuk edema. Penurunan aliran darah akhirnya mempengaruhi fungsi ginjal, hati, dan otak. Dampak preeklamsia pada janin yang pertama ada pertumbuhan janin terhambat atau biasa disebut IUGR. Kemudian, penurunan cairan amnion, adanya oksigenasi fetal abnormal, berat badan rendah, dan persalinan prematur. Terapi preeklamsia. Magnesium sulfat adalah terapi utama preeklamsia untuk mencegah kejang eklamsia. Obat ini bekerja menstabilkan sel saraf, mengurangi vasospasme, menurunkan tekanan darah, dan melindungi janin sebagai neuroprotektor. Pemberiannya terbukti efektif menurunkan angka kejang, kebutuhan antihipertensi, serta resiko komplikasi pada ibu dan bayi. Pencegahan ada 3. Yang pertama, pencegahan primer. Deteksi dini faktor resiko sejak awal kehamilan. Screening antenatal teratur untuk mengenali tanda awal preeklamsia. Penyuluhan ibu hamil tentang istirahat cukup dan mengurangi aktivitas berat. Diet tinggi protein, rendah lemak, karbohidrat, dan garam. Dan menjaga kenaikan berat badan agar tidak berlebihan. Yang kedua, ada pencegahan sekunder. Memutus proses terjadinya preeklamsia sebelum timbul gejala atau keadaan gawat darurat klinis. Kemudian, pemberian aspirin dosis rendah, yaitu 75 mg per hari, pada wanita beresiko tinggi, dimulai sebelum usia kehamilan 20 minggu. Dan yang ketiga, suplementasi kalsium minimal 1 gram per hari pada ibu dengan asupan kalsium rendah. Pencegahan yang ketiga ada pencegahan tersier, yaitu pencegahan dari komplikasi yang disebabkan oleh proses penyakit, sehingga pencegahan ini juga merupakan tata laksana.